Selamat malam, Malam Romo. Romo, selamat malam. Malam, Romo. Alam, senang sekali kita berjumpa kembali. Tentu dengan tema yang sangat istimewa tentang kehilangan rahmat. Ada satu kata yang selalu kita alami setiap hari. Sekarang kita bisa merenungkan kehilangan terbesar apa yang sementara ini kita alami. Setiap orang pernah merasakan kehilangan. Setiap orang pasti pernah mengalami, bahkan putus asa. Karena semua orang meninggalkan kita. Semua orang bahkan memutuskan untuk tidak lagi berjalan bersama dengan kita. Dan pada akhirnya, kita merasa bahwa kita sendirian. Tetapi hal yang paling penting dan harus kita sadari bahwa kehilangan terbesar dalam hidup bukan kehilangan jabatan. Kehilangan terbesar dalam hidup bukan kehilangan pekerjaan. Tetapi kehilangan terbesar dalam hidup adalah kehilangan Tuhan. Dan penemuan terbesar dalam hidup adalah kembali menemukan Tuhan. Kita, orang-orang yang selalu dan senantiasa kembali untuk menemukan Tuhan. Kehilangan itu biasa, dan ketika kita kembali kepada Tuhan, itu adalah penemuan kembali. Malam hari ini, kita semua boleh tersenyum. Tidak ada orang yang suci di hadapan Tuhan. Andaikan kita adalah orang-orang suci, orang-orang kudus, maka Kristus tidak akan pernah mati di kayu salib. Tetapi, kita adalah orang-orang berdosa yang sedang bersiar menuju keselamatan. Santo Agustinus menulis, gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang sedang bersiara menuju pada keselamatan. Kita dipilih dan telah ditentukan oleh Tuhan dari semula bahwa rahmat Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita kehilangan cinta, tetapi Tuhan menjanjikan kembali kelipatan cinta itu. Mungkin kita kehilangan mata kita. Apa yang kita hilang? Apa kehilangan mata? Karena kita tidak menggunakan mata kita untuk melihat kebaikan dalam diri sesama. Berarti kita telah kehilangan. Pastikan bahwa mata kita haruslah menjadi mata lebah yang selalu ada pada pucuk untuk mengumpulkan madu. Bukan mata kita adalah mata lalat yang selalu ada di tempat yang kotor. Mari kita belajar. Jika kita hanya menggunakan mata kita untuk melihat keburukan sesama, kita telah kehilangan mata yang sesungguhnya. Mari kita menggunakan mata untuk melihat kebaikan dalam diri sesama. Menilai boleh, tetapi menghakimi jangan. Mungkin kita merasa kita paling benar, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita juga pernah salah. Mungkin kita mengatakan bahwa saya yang paling benar, tetapi kita juga tidak mampu untuk mengampuni. Apa artinya semuanya itu? Kita telah kehilangan. Gunakan mata untuk melihat kebaikan pada diri sesama. Dan jangan gunakan mata untuk jadi mata-mata. Tidak boleh memata-matai orang. Karena mata yang sama juga akan digunakan orang lain untuk memata-matai kita. Gunakan mata yang baik untuk melihat kebaikan dalam diri sesama kita. Jika kita tidak menggunakan mata sesuai dengan fungsinya, kita telah kehilangan mata. Kehilangan telinga, pendengaran. Kita boleh mendengar semua hal. Boleh. Tetapi tidak boleh mengizinkan semua hal yang kita dengar masuk ke hati kita. Jangan. Kapal itu tenggelam
bukan karena air yang ada di sampingnya. Sebuah kapal tenggelam hanya karena banyak air yang masuk ke dalamnya. Hidup pun demikian. Kita tidak akan pernah runtuh karena banyaknya masalah yang kita hadapi. Tetapi kita hanya runtuh karena kita mengizinkan setiap kalimat yang kita dengar masuk ke dalam hati kita. Sehingga pada akhirnya kita runtuh. Dan pada akhirnya kita kehilangan semua. Pastikan bahwa kita boleh mendengarkan semua hal. Tetapi tidak boleh mengizinkan semuanya masuk ke dalam hati kita. Kita boleh kehilangan tangan. Tangan kita terkatup. Tidak mampu memberi. Tidak mampu berbagi. Kita telah kehilangan. Bukankah Tuhan telah memberikannya dengan cuma-cuma? Maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Setulus kebaikan kita. Kita, pada kesempatan ini, momen ini, kita memberikan cinta. Kita memberikan waktu. Kita berjumpa dengan cerita yang istimewa di dalam Tuhan. Kita dalam satu genggaman, satu cinta. Jarak yang begitu jauh tidak pernah membatalkan cinta Tuhan untuk kita. Malam ini istimewa, kita tidak boleh kehilangan tangan. Tuhan memberikan kepada kita 10 jari. Pada akhirnya, kita bisa melakukan itu. Satu lagi. Setiap kita memiliki kaki. Apa yang kita gunakan? Kita berjalan bersama? Apakah melangkah menuju kebaikan atau sebaliknya? Tetapi apapun situasinya, masa lalu kita, lembaran kita yang lalu, meskipun gelap, tetapi pastikan kita tetap berjalan menuju masa depan yang cerah. Dan Tuhan selalu mengatakan, welcome, mari. Dia menerima kita. Tidak boleh kehilangan. Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah kebenaran, dan Tuhan adalah hidup. Teruslah tersenyum, apapun situasinya. Tidak boleh kehilangan. Rahmat Tuhan selalu ada setiap saat. Bahkan rahmat Tuhan selalu baru setiap saat. Rahmat selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju dataran yang paling rendah. Dan dataran yang paling tinggi adalah dari Tuhan, dan setiap hati yang terbuka adalah dataran rendah untuk menerima rahmat itu. Sama seperti mungkin setiap kita sudah memiliki air yang masuk sampai ke kamar mandi atau kemana saja. Yang menentukan, air itu ada, tetapi yang menentukan bagaimana kita membukanya. Jika kita membuka, kita menggunakan seperlunya. Sudah penuh, kita bisa memindahkan kembali pada bak yang kosong. Janganlah membiarkan dia terbuang tanpa manfaat. Mari kita belajar. Rahmat itu selalu ada. Yang paling penting bagaimana kita membukanya. Mari kita membuka hati kita. Mari kita membuka iman kita. Mari kita membuka pendengaran kita untuk mendengar semua hal yang mungkin telah hilang. Malam hari ini, mari kita belajar bahwa rahmat Tuhan tidak boleh hilang dalam diri kita. Semua orang tidak mampu untuk menghilangkan rahmat itu selain diri kita sendiri. Mari kita memelihara rahmat itu. Jangan membiarkan rahmat itu pergi. Tapi rahmat itu selalu pergi dan membuahkan hasil. Rekan-rekan umat Allah yang terkasih, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Tuhan menginginkan kita untuk selalu berjalan bersama. Dan rahmat itu tidak boleh hilang. Mari kita belajar untuk mengampuni. Setiap kali kita berdoa, Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jika kita tidak mampu mengampuni, maka kita telah kehilangan rahmat itu. Karena Santo Yohanes Maria Vianney menulis, mengampuni berarti membiarkan masa lalu pergi. Mari kita membiarkan masa lalu kita pergi hanya dengan mengampuni. Maka kita mendatangkan rahmat yang baru.
Percayalah, Tuhan selalu mencintai kita. Tuhan lebih besar dari masalah yang saat ini kita hadapi. Pastikan bahwa jika masalah kita sebesar kapal, maka rahmat Tuhan itu seluas lautan. Amin. Ya, terima kasih Romo. Adakah yang mau bertanya teman-teman? Kalau yang mau bertanya silakan langsung aja raise hand. Yang bagi mau tulis di kolom chat boleh juga. Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu ada nggak? Apa Pak Gun yang mau bertanya dulu? Apa terlalu jelas ya Romo? Iya, Romo, saya mau bertanya, Romo, itu eh, kalau kita ini hatinya penuh dengan iri hati ataupun ada kebencian, kira-kira bisa menghilangkan rahmat Tuhan nggak kepada kita, Romo? Terima kasih Pak Gun. Teresia menulis ini. Jika Anda menghabiskan banyak waktu untuk membenci, Anda tidak punya kesempatan untuk mencintai, apalagi mengasihi. Jadi kalau kita menghabiskan banyak waktu untuk membenci, kita kehilangan cinta, apalagi mengasihi. Pak Gun, Ya, ampuni itu memang susah. Tetapi kita ingat tulisan dari Santo Yohanes Maria Vianney, mengampuni berarti membiarkan masa lalu pergi. Dan rahmat Tuhan itu selalu dan senantiasa ada untuk kita. Rahmat Tuhan, tadi saya katakan bahwa jika masalah kita itu sebesar kapal, rahmat itu seluas lautan. Ya. amin. Rahmat selalu ada untuk kita. Tetapi mari kita belajar bahwa untuk Tuhan selalu menunggu kita kembali. Peristiwa kembali, Pak Gun, peristiwa kembali adalah peristiwa untuk menemukan kembali rahmat itu. Tuhan selalu ada bersama kita. Dong, ke sana dong. Duduk di sana. Yang bisa saya berikan untuk Pak Gun, rahmat selalu ada, tapi mengampuni bagian dari cara yang paling sulit. Tetapi mau menunjukkan kebesaran rahmat Tuhan yang menguasai hati kita. Bukan soal kemampuan manusia, tetapi Tuhan telah berkarya dalam diri kita dengan rahmatnya selalu baru setiap saat untuk kita. Terima kasih, Romo. Satu lagi pertanyaannya, Romo ya. Jadi kira-kira kapan seseorang bisa kehilangan rahmat kalau begitu? Setiap saat kita bisa kehilangan rahmat, tetapi cinta Tuhan selalu mengembalikan kita. Ketika kita berpikir yang negatif, kita telah kehilangan. Tetapi Tuhan tetap menunggu kita untuk kembali, berarti cinta Tuhan jauh lebih besar dari semua yang kita hadapi. Tuhan tidak memperhitungkan seberapa besar dosa yang kita perbuat, tetapi Ia memperhitungkan seberapa besar niat kita untuk kembali pada Tuhan. Jika Tuhan menghitung-hitung kesalahan kita, tidak ada satu orang pun yang layak di hadapannya. Kita bisa kehilangan setiap hari, tetapi cinta Tuhan, rahmat Tuhan selalu menemukan kita kembali kepadanya. Tuhan selalu berjuang. 1000 kesalahan, 1000 kebaikan yang kita lakukan bisa hilang hanya karena satu kesalahan yang kita buat. Tetapi 1000 kejahatan yang kita lakukan, satu kebaikan yang kita buat akan mengembalikan kita kepada Tuhan. Mari kita kembali dengan cara yang istimewa.
Amin. Memang setiap hari mungkin kita hilang, tetapi setiap hari pula rahmat itu selalu baru. Dan ketika kita menemukan jalan pulang, Tuhan telah menemukan cara untuk kita kembali. Bagus. Ya, Terima kasih Romo, jawaban yang luar biasa. ya. Puji Tuhan. Ini ada dari Om Mahfida, Romo. Iya. Bagaimana cara supaya rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala musim kehidupan kita? Cara rahmat Tuhan untuk bekerja, setiap kali kita terjaga, ada ribuan anak manusia yang tidak bangun pagi. Sedangkan kita masih bisa bergerak. Masih bisa turun dari tempat tidur. Seringkali kita tidak menyadari itu. Bahkan kita bangun pagi sebelum matahari terbit. Berarti kita telah memulai sesuatu. Matahari melihat kita setelah kita bersinar. Karena kita sudah bangun dari tidur. Jutaan anak manusia tidak bangun. Kita bersyukur bahwa rahmat itu sementara bekerja. Apa yang kita lakukan sejak pagi hingga malam? Hanya kita yang tahu dan Tuhan jauh lebih tahu. Tuhan tahu bahwa kenapa hari ini kita hidup. Karena Tuhan masih memiliki rencana besar untuk kita. Rahmatnya selalu cukup untuk kita. Tidak akan pernah habis. Dan dia selalu baru setiap hari. Asalkan kita mau menyadarinya itu. Mari kita menyadari setiap hari. Tuhan mengutus orang-orang terbaik yang ada di sekeliling kita. Mungkin juga Tuhan mengutus orang-orang yang mungkin kita benci. Mungkin. Tetapi itu cara Tuhan untuk mau membuat hati kita untuk kembali. Itu rahmat semakin besar. Dan pengampunan yang lahir dari kedalaman hati adalah bagian dari rahmat yang tak akan pernah habis. Mari kita belajar dan mari kita menyadari bahwa semua orang yang ada di sekitar kita, Tuhan yang telah mengutusnya untuk kita, untuk berjalan bersama. Maka meskipun kita banyak, tetapi haruslah satu genggaman. Meskipun banyak mata, cukup satu pandangan. Meskipun banyak langkah, tetapi banyak kaki, cukuplah satu langkah. Meskipun banyak hati, cukup satu cinta untuk menerima rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi dan setiap hari. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, bisa diterima? Ya, bisa. Ya, saya mau bertanya, Romo. Kalau belum ada yang bertanya, oh ada nih. Romo ada yang bertanya nih dari Bapak Edi. dari Pak Edi. Mohon Ya, bertanya, Romo, bagaimana jika partner belum memaafkan kita, walaupun kita sudah memaafkan dan meminta maaf padanya? Tugas Boleh, kita, Rama? tugas Ya, kita, silakan, Romo. tugas kita setiap hari melakukan yang baik. Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kita tidak menemukan orang baik itu, pastikan bahwa saya adalah orang baik itu. Pastikan saya orang baik. Meminta maaf, mungkin ada dimaafkan. Tetapi mungkin tidak juga memaafkan. Tetapi saya telah menentukan bahwa saya orang baik, saya terus meminta maaf. Minta maaf tidak akan pernah mengurangi semua hal. Tetapi ia membawa kita yang membebaskan. Kita belajar. Meskipun dia tidak memaafkan kita, tetapi mari kita memberikan yang terbaik. Ada seorang penulis menulis demikian. Jangan pernah menaburkan duri di jalanku. Jangan sampai di kemudian hari kamu datang kepada saya tanpa alas kaki. Mari kita saling mengampuni. Mungkin berat untuk mengampuni. Tetapi kita sudah meminta maaf, tetapi dia masih bertegar, berkeras. Pikiran, berarti kerendahan hati. Mari kita belajar. Terus mendoakannya.
karang itu menjadi lubang bukan karena derasnya air, tetapi karena kesetiaan menetesnya air, sehingga batu karang itu menjadi lubang dan menjadi karang yang tajam. Itu hanya karena kesetiaan menetes. Jadilah setia untuk menetes dengan meminta maaf setiap hari. Mungkin sekali ia tidak memaafkan, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Dan pada akhirnya, sekeras apapun, dia akan pada akhirnya menerima kita kembali. Disitulah rahmat Tuhan bekerja setiap saat. Jangan pernah berhenti untuk meminta maaf. Jangan pernah gengsi untuk mengatakan itu. Karena ketika kita meminta maaf, kita telah memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita sendiri. Terima kasih Romo, terima kasih banyak. Terima kasih Romo. Ada pertanyaan dari Ibu Silvi. Romo, apakah mungkin seseorang kehilangan rahmat? Bukankah rahmat Allah itu tanpa batas? Atau itu hanya kemiskinan diri kita yang menganggap hilangnya rahmat? Itu pertanyaannya Romo. Saya mengulang kembali. Salah kita itu mungkin sebesar kapal, tetapi rahmat Tuhan itu seluas lautan. Seringkali kita sendiri yang merasakan bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Seringkali kita katakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Pertanyaan saya, siapa yang sudah bertemu dengan Tuhan sehingga dia tahu jawaban bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mencintai saya. Tuhan selalu mencintai kita. Tuhan mencintai kita. Rahmatnya selalu cukup untuk kita. Berapa puluh banyak, coba kita bisa membayangkan, berapa banyak orang yang berdoa setiap hari. Dan Tuhan mengabulkannya. Jika Tuhan mengabulkan doa-doa kita, artinya sudah ada kesesuaian antara apa yang kita ucapkan, yang lahir dari hati kita sendiri. Seringkali doa-doa kita tidak terkabul karena belum ada kesesuaian. Yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang ada dalam hati kita sendiri. Maka Tuhan terus meminta, ayo terus. Tetapi Tuhan meminta untuk fokus. Fokus. Karena hidup itu harus seperti kamera yang fokus. Untuk mendapat hasil yang baik, harus fokus. Itu seperti kamera. Kalau tidak hasilnya blur, demikian pun doa. Harus fokus. Ya. Seringkali berhadapan dengan kamera orang lebih tenang. Tidak perlu disuruh diam dan harus memberikan yang senyuman terbaik untuk yang memegang kamera. Tetapi berhadapan dengan Tuhan, kita sendiri tidak fokus. Mari kita fokus pada diri kita sendiri dan teristimewa belajar untuk mengampuni. Mengampuni adalah cara yang paling ampuh untuk kita menemukan bahwa rahmat sebenarnya ada. Tuhan itu selalu mencintai kita. Tapi kita sendirilah yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Tuhan tidak adil. Kita sendiri mengadilkannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Romo, ada lagi nih pertanyaan dari Nia Lestari. Romo, bagaimana dengan orang yang mengalami masalah terus-menerus seperti tidak ada habisnya? Sudah problema keuangan, kemudian problema keluarga, sakit pula. Sudah berdoa masih tetap seperti sudah jatuh tertimpa tangga, masih dapat merasakan bahwa rahmat Tuhan tidak meninggalkannya. Apa peneguhan yang dapat Romo berikan? Itu Masalah pertanyaannya. berganti. Apakah Bertubi-tubi tidak ada untuk kita? Sederas apapun air hujan itu pasti akan redah. Amen. Pasti akan redah. Tidak mungkin hujan sepanjang tahun. Sederas apapun itu pasti akan redah. Seberat apapun masalah yang kita hadapi pasti akan dilewati. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan sebenarnya. Kita mampu. Kita bisa untuk melewatinya.
Tetaplah fokus pada diri kita. Mungkin ada hal terbaik yang akan kita alami setelah peristiwa. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang spektakuler yang tanpa kita sadari di depan kita. Tetapi kita harus melewati proses yang panjang. Karena menghargai proses berarti menghargai kematangan. Dan Tuhan memberikan kepada mereka yang selalu dan senantiasa ada dalam proses. Menghargai proses, maka dia tidak akan pernah protes. Menghargai proses, ia menghargai kematangan. Dan Tuhan pastikan bahwa masalah yang datang silih berganti pasti akan batasnya, dan Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk melewatinya. Tuhan tidak mungkin memberikan kita tantangan, masalah lebih besar dari kemampuan atau batas diri kita sendiri. Amin. Terima kasih, Romo. Romo, saya mau bertanya. Saya kan sering komentar di grup ya. Terus kata teman saya, maksudnya ada seseorang yang kata dia tuh selalu berbuat salah. Terus saya suka komentar gitu. Jadi kata teman saya, kamu komentar-komentar jadi membuat orang itu merasa dia didukung katanya. Apakah salah kalau kita mengkomentar pembicaraan orang yang baik gitu? Padahal katanya dia itu sebenarnya berbohong gitu, mengatakan kebohongan gitu. Apakah kita salah mengomentari kalau kan kita tidak tahu bahwa orang itu berbohong? Kita cuma mengomentari di grup bahwa seperti memberi semangat sama dia, tapi kata orang lain itu kan dia cuma berkata-kata bohong gitu. Kamu jadi seperti menjerumuskan dia. Kan saya tidak tahu, saya membaca dan saya melihat, oh bagus perkataannya. Jadi saya mendukung, seakan-akan saya mendukung gitu. Puji Tuhan, saya bilang, oh berhasil, atau Tuhan memberkati gitu. Jadi kata teman saya, kamu memberi komentar begitu, jadi seakan-akan saya menjerumuskan orang itu gitu. Dia tidak tahu bahwa dia tuh melakukan kesalahan dengan berbohong. Kan saya tidak tahu dia berbohong. Saya kan baca di grup dia mengomentari sesuatu yang baik gitu. Jadi saya mendukung. Apakah kita salah? Setiap orang tidak bisa mengklaim bahwa saya menjatuhkan orang lain. Yang meruntuhkan, coba kita membayangkan, kalau sebutir telur kekuatan atau dipecahkan, kekuatannya datang dari luar, maka akan jadi makanan atau lauk. Kalau kekuatannya datang dari luar. Yes. Dan buat telur mata sapi. Ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Itu kalau kekuatannya datang dari luar. Coba kita membayangkan kalau kekuatan itu datang dari dalam. Maka itu akan membuahkan satu kehidupan. Amin. Pastikan bahwa yang merubah diri kita bukan orang lain. Tidak boleh mengizinkan semua hal itu kekuatan datang dari luar. Kekuatan harus datang dari dalam. Ya. Tidak boleh mudah tersinggung. Mari kita kembali ke diri kita. Menemukan yang terbaik dalam diri kita sendiri. Mendengarkan yang perlu. Dan tidak semua yang kita dengar itu harus diizinkan ke dalam. Karena tadi saya katakan, air laut yang begitu banyak tidak akan pernah mampu menenggelamkan kapal. Yeah. Kapal itu tenggelam karena mengizinkan air itu masuk ke dalam kapal. Dan pada akhirnya ia tenggelam. Masalah yang kita hadapi tidak akan pernah membuat kita jatuh. Tidak akan pernah membuat kita runtuh. Tetapi ketika kita runtuh, hanya karena kita mengizinkannya. Salah itu, Mas. Maka setiap hal yang dipandang baik, lakukanlah itu. Tidak boleh terpengaruh. Tidak boleh terpengaruh. Jika kita terpengaruh, maka ia telah mengambil sedikit. Dan kemudian membawa kita. Padahal membuat diri kita yang riang dan gembira, tidak jadi riang dan gembira. Mari kita berpikir positif. Einstein menulis ini.
Salahnya cuma 1%. Akhirnya itu masalah. Menulis, wah, adalah yang paling rahasia. Jika kita menghadapi masalah, bahasakan cinta itu dalam doa. Mungkin dia membawa kita pada semua hal yang negatif, tetapi bawakan dia dalam doa. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Manusia boleh menilai, tetapi Tuhanlah yang menentukan isi hati dari setiap manusia. Terima kasih, Bun. Ya, terima kasih Romo. Siapa lagi teman-teman? Saya mau bertanya, boleh dong? Ya, silakan Pak Niko. Malam Romo, tertarik sekali saya mendengar tentang masalah rahmat. Saya kebetulan juga menjadi prodiakon sudah lama. Eh, saya sering kali mendoakan orang supaya mendapat rahmat kesehatan. Saya pun sendiri tidak sehat, Romo. Jadi sudah pernah operasi batu ginjal, sekarang mempunyai penyakit gula, darah tinggi, prostat, batu empedu. Saya selalu tiap hari itu ya memohon rahmat kesehatan dari Tuhan. Bahkan yang saya lakukan juga dimanapun ada adorasi penyembuhan, saya selalu datang untuk mohon kesembuhan. Ya memang saya seringkali mendoakan orang, saya datang membawa tubuh Kristus. Kadang-kadang orang itu tidak sehat, kadang-kadang ada yang meninggal. Kadang-kadang ya saya menurut pendapat Romo mengenai saya itu yang utama yang saya minta kadang kepada Tuhan itu berilah saya rahmat kesehatan. Karena apa? Karena saya takut kalau opnam di rumah sakit, atau di ini disuntik gitu. Jadi ya puji Tuhan lah, walaupun saya punya penyakit yang saya selalu kontrol juga sama dokter, eh, saya selalu meminta rahmat kesehatan. Bagaimana Romo mengenai rahmat kesehatan? Pendapat Romo yang saya alami sudah sekian lama. Saya sakit gula darah tinggi itu udah sejak dari tahun 2000, udah 24 tahun, sudah minum obat. Ya kondisi badan sih sampai ini ya biasa-biasa aja Romo, tapi mau minum obat terus. Memang ada penyakit. Dan dengan adanya penyakit itu saya ya menyadarkan saya selalu berusaha dekat dengan Tuhan supaya diberi rahmat kesehatan. Seperti itu, Romo. Baik, terima kasih Bapak. Banyak orang sehat tetapi tidak saling mendoakan. Kita baru merasakan sesuatu yang istimewa bahwa Tuhan adalah segalanya. Bapak mengatakan bahwa tidak sehat, tetapi Bapak selalu mendoakan mereka semua. Dan Tuhan selalu ada bersama, tanpa disadari, tanpa kita sadari. Bapak katakan bahwa semua gula tidak baik, penyakit gula. Tetapi apa yang alami, Bapak alami? Kita bisa bertemu, Bapak bisa mendoakan semua mereka. Biarkan semuanya itu terjadi. Bukankah Tuhan adalah dokter? Dia menyembuhkan dengan kepercayaan kita, iman yang kita miliki. Teruslah berdoa. Malam yang gelap tidak akan pernah abadi. Tidak ada malam yang berkepanjangan. Dan tidak ada siang yang abadi. Di dalam Tuhan selalu ada rahmat yang baru. Amin. Berdoa. Jangan meragukan apa yang kita doakan. Imani kata-kata kita sendiri. Kata-kata yang terucap dari mulut kita, kedalaman hati kita, kebeningan jiwa kita. Itulah yang kemudian menyembuhkan kita. Pikiran kita disembuhkan. Mari kita membiarkan diri kita disembuhkan dengan pikiran-pikiran positif.
bukan pikiran-pikiran negatif. Amin. Percaya bahwa doa-doa Bapa untuk semua mereka nanti akan kembali pula. Bukankah gaum yang kita ucap akan kembali lagi kepada kita yang sama. Kebaikan yang Bapa tawarkan akan kembali lagi. Doa-doa tulus yang Bapa berikan akan melahirkan juga doa-doa tulus untuk kembali kepada Bapa. Kesembuhan untuk Bapa. Teruslah berjalan. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat. Juga tidak terlalu lambat. Tetapi pasti yang terbaik. Amin. Romo, Terima terima kasih. kasih peneguhannya. Romo, ini ada dari Ibu Lourdes. Menjadi tua, perasaan cahaya hidup tak lagi secemerlang dahulu. Sakit, sukar, sepi muncul. Bagaimana menghidupkan cahaya itu kembali? Setiap orang memiliki cahaya dalam hidup. Amin. Setiap orang memiliki cahaya. Dan kita adalah cahaya itu sendiri. Yang meredupkan itu bukan orang lain. Tetapi pikiran kita lah yang meredupkan itu. Menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi cahaya itu satu pilihan. Mari kita memilih untuk tetap bercahaya di usia senja ini. Mari kita memilih menjadi cahaya ketika kita ada dalam situasi. Ini Ca. Tuhan selalu bercahaya. Tidak akan pernah dikuasai oleh waktu apapun. Mari kita memilih untuk menjadi cahaya. Cahaya yang pertama menyinari diri kita sendiri, maka akan membias. Tidak perlu merasa kesepian di usia senja ini. Tetapi di usia senja, mari kita mendekatkan diri pada cahaya yang sesungguhnya. Gibran menulis tentang cahaya. Dan cahaya itu adalah cinta. Cinta adalah kata yang bercahaya, ditulis oleh tangan cahaya pada malam yang bercahaya. Maka hakikat cinta sesungguhnya adalah cahaya, dan cahaya cinta yang sebenarnya adalah Tuhan. Mari kita tetap bercahaya. Siapa yang bercahaya, dia telah disinari oleh Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Romo. Masih ada lagi teman-teman? Kasih kesempatan, masih 5 menit lagi ini. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh. 2 lagi kali pertanyaan. Teman-teman, kalau sudah tidak ada, kita mau tutup. Gimana Pak Gun? Oh, ini ada dari Ibu Clara. Bagaimana cara mengampuni jika Romo, bagaimana cara mengampuni jika kejadian yang terjadi, hal mengecewakan itu terus muncul dalam pikiran? Tuhan mengatakan mengampuni itu harus berulang kali. Artinya pengampunan itu tak terbatas. Mengampuni itu susah. Tetapi hanya orang-orang hebatlah yang bisa mengampuni. Dan pastikan bahwa Mama adalah orang hebat. Yang harus mengampuni. Tidak boleh mengizinkan. Jika kita berpikir untuk mengampuni, tidak boleh mengizinkan pikiran negatif menguasai pikiran kita. Pastikan bahwa saya membiarkan semuanya pergi. Kita kembali pada tulisan Santo Yohanes Maria Vianney. Mengampuni berarti membiarkan masa lalu pergi. Kita tidak akan pernah hidup di masa lalu. Tetapi masa lalu adalah cerita untuk kita ubah ke masa depan yang lebih baik. Kita tidak pernah berjalan mundur. Tapi kita terus berjalan maju. Dan ketika kita mau maju, mari kita belajar mengikhlaskan. Ikhlas itu seperti gula. Ikhlas itu seperti gula. Yang membuat kopi itu manis, itu gula. Tapi yang dipuji itu adalah kopi. Ikhlas itu seperti gula. Yang membuat teh itu manis adalah gula. Tetapi yang dipuji itu adalah teh. Yang membuat sirup itu manis adalah gula. Tetapi yang dipuji adalah sirup. Itulah ikhlas. Jika kita mengampuni, kita pun harus ikhlas. Pohon yang tumbuh begitu tinggi, itu karena akarnya yang begitu dalam dan tersembunyi. Dia tidak akan pernah muncul. Mari kita belajar
untuk mengampuni. Meskipun dia datang, meskipun masalah selalu datang silih berganti, tetapi pastikan bahwa saya adalah orang hebat yang bisa mengampuni. Amin. Ya, Pak Gun, gimana Pak Gun? Udah jam ya? Ini Oh, ada satu lagi dari Immaculata. Romo, bagaimana cara Romo, bagaimana cara kita mengampuni dengan kata ikhlas yang tulus? Ikhlas yang tulus itu hanya pribadi kita yang tahu. Tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Kekuatan terbesar itu datang dari diri sendiri. Saya mau mengikhlaskan semuanya pergi. Semuanya telah terjadi. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita tidak akan pernah membeli kembali waktu yang telah lewat. Amin. Hanya bisa dikenang. Waktu berubah dan kita pun berubah di dalamnya. Di dalam perubahan waktu ada banyak kisah yang terukir, kenangan yang tergores, dan jejak yang tertinggal. Dan itu telah menjadi waktu. Mari kita belajar bahwa kita harus ikhlas. Ikhlas hanya diri kita yang tahu. Saya hanya membahasakan ikhlas itu seperti gula yang larut. Dia telah larut. Dan dia telah memberikan kesegaran. Sama seperti ikhlas itu seperti udara. Dia selalu ada di sekitar kita. Tetapi kita tidak melihatnya. Kita selalu merasakannya. Itulah cinta yang selalu kita alami setiap hari. Amin. Kita berikhlas dari diri kita sendiri. Dan mau belajar ikhlas, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, dan mulai saat ini. Ya, Pak Gun, karena waktu juga teman-teman. ya, Apa masih ada atau sudah tutup Pak Gun? kalau nggak ada Udah. pertanyaan lagi, ya kita akan menutup ibadah kita, Bu Yeni. Ya, Sebelumnya, silakan Pak izinkan Gun. saya menyampaikan sedikit pengumuman ini. Nah, ini saya kutip dari Amsal 3:27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita tidak akan selalu diberikan kesempatan untuk membantu orang lain. Jadi saat kita punya kesempatan itu, mari segera kita melakukannya. Mulai dengan menolong siapa saja yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Dengan menyisihkan sedikitnya Rp10.000 sangat bermanfaat untuk kegiatan operasional komunitas kita ini. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA Regina Yoselin Lim dengan nomor rekening 504-028-5956. Cukup Rp10.000. Marilah kita sama-sama ikut juga menyebarluaskan firman Tuhan supaya lebih banyak lagi orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Baik. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Jano yang telah memberikan kita solusi dan juga pengajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana kita dapat menikmati sebenarnya rahmat Tuhan itu tidak terbatas, seluas samudra yang tidak terbatas. Jadi tergantung kita saja. Kadang-kadang kita menutup hati untuk menutup supaya rahmat itu tidak masuk. Ya, saya mohon terima kasih. Semoga kita sungguh-sungguh bisa lakukan apa yang seperti Romo ajarkan tadi. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua petugas yang bertugas pada malam hari ini, yaitu Ibu Yeni sebagai MC, Ibu Airin sebagai singer,
Ibu Maria Nino, Ibu Mariani Mulia, Ibu Vivi, Ibu Maria Himawan, Ibu Sartini sebagai petugas doa Korka. Terima kasih atas jeripayanya. Semoga jeripaya kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih semuanya. Baik, kita segera akan menutup ibadah kita ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan ini. Kami belajar untuk mengampuni. Kami belajar untuk menyadari rahmat-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Ajarilah kami, Tuhan, untuk kurangi rasa ingin tahu saya terhadap orang lain. Perbanyakkanlah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pikiran. Semoga ide-ide berlian yang lahir dari ketenangan, permenungan di dalam doa, mampu kami menemukan dan menggali rahmat yang terus mengalir. Perhatikanlah iman umat-Mu, iman gerejamu yang selalu tumbuh. Kau adalah jawaban untuk semua masalah hidup kami. Karena manusia adalah sebuah pertanyaan besar yang memperoleh jawabannya di dalam Tuhan. Tuhan, ajarilah kami untuk menemukan cinta. Berkatilah semua umat-Mu yang tersebar di seluruh dunia, teristimewa yang hadir pada malam hari ini. Letakkan tanganku Tuhan, dan dengan berkat doa Bunda Maria, serta para kudus sekalian yang ada di surga, umat-Mu ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dengan berkat melimpah surgawi dan duniawi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.